Rumah Raja Minyak Indonesia, Riza Khalid, ternyata digunakan sebagai kantor dari 3 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama pada tahun 2018-2023. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar saat konferensi pers pada Rabu malam 26 Februari mengatakan rumah Riza Khalid tersebut sudah digeledah. Pengusaha minyak Riza Khalid terseret dalam kasus ini karena anaknya menjadi salah satu tersangka, yaitu Muhammad Keri Andrianto Riza yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Tim penyidik Kejagung pun melakukan penggeledahan di rumah Riza yang berada di Jalan Jenggala 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa hingga Rabu. Dalam penggeledahan, penyidik menyita 34 ordner yang berisi dokumen-dokumen dan ini sekarang sedang diteliti karena dokumen tersebut berada di dalam ordner. Kemudian ada 89 bandel dokumen. Selain itu penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah sebesar 833 juta dan 1.500 dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, penyidik juga menyita 2 buah mesin CPU dari rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala. Sementara itu penyidik menyita 4 kardus berisi surat-surat dan dokumen dari penggeledahan di Plaza Asia lantai 20. Diketahui, Kejagung juga menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan juga VP Trading Operation Edward Corne. Sebelum ditetapkan tersangka, penyidik sempat melakukan jemput paksa terhadap keduanya. Pasalnya kedua petinggi PT Pertamina Patra tersebut tidak hadir ketika hendak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atas kasus korupsi ini. Oplosan. Siwa. Ada boleh sampai ke Pak. Gajinya kurang Pak. Masyarakat tuh. Gajinya kurang nggak Pak? Kasih jalan. Ngoplos minyak Pak. Pak tega banget sih Pak. Kenapa dioplos sih Pak? Kenapa dioplos Pak? Mau dapat untung berapa Pak? Uang dari masyarakat Pak. Pak, pembelaannya ada nggak Pak? Pak, Pak duitnya dikemanain Pak? Jadi rumah Pak Riza Khalid itu sekarang kan jadi kantor, ya, di mana para tersangka dari 3 orang kemarin dari pengusaha itu berkantornya di sana, sehingga kita geledah. Penyidik melakukan penggeledahan terkait dengan alat bukti, ya, yang berhubungan dengan perkara ini, ya, kita geledah. Itu Patraniaga sudah dilakukan penggeledahan beberapa saat yang lalu. Kemarin kan sudah disampaikan ada beberapa negara. Jadi rumah Pak Riza Khalid itu Tersangka kasus korupsi minyak PT Pertamina Patraniaga mengoplos minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan minyak kualitas lebih rendah di perusahaan milik Raja Minyak yaitu Riza Khalid. Tersangka Muhammad Keri Andrianto Riza. Tak hanya di perusahaan Keri yang merupakan anak dari Riza Khalid, para tersangka juga mengoplos Pertamax di terminal PT Orbit Merak yang dimiliki bersama-sama oleh Keri Andrianto dan tersangka GRJ.
Fakta ini terungkap saat Kejaksaan Agung membeberkan peran dua tersangka baru, yaitu Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Korn, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar, mengatakan tersangka Maya Kusmaya memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada Edward untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 90 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka Kerry dan tersangka GRJ, atau yang dijual dengan harga RON 92. Selain itu, Kerry Ardianto disebut juga menerima keuntungan setelah Maya dan Edward menyetujui markup atau penggelembungan harga kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Akibat markup ini, PT Pertamina Patraniaga harus mengeluarkan biaya atau fee senilai 13 hingga 15% secara melanggar hukum yang akhirnya memberikan keuntungan kepada tersangka Kerry Andrianto dan tersangka DW. Atas perbuatan 9 tersangka ini, negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Sebelumnya juga Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka sebelum Maya dan Edward, yaitu RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, lalu ZF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kemudian AP selaku Vice President Feedstock, kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan DRC selaku Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S sampai dengan saat ini, pasca telah dilakukan penahanan terhadap 7 tersangka, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST, MSD, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Edward Corner ST selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Kemudian terhadap 2 tersangka tersebut, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan di hadapan teman-teman jurnalis. Terhadap 2 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah nomor 19-FB-2-02-02-2025 tanggal 26 Februari 2025. Ini untuk tersangka Maya Kusmaya. Sedangkan untuk
tersangka Edward Cornel ST berdasarkan penetapan tersangka nomor 20/F.2. Orang tersebut dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya tim penyidik pada malam hari ini melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2025. Terhadap tersangka Maya Kusmaya ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, sedangkan terhadap tersangka Edward Corner ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Adapun kasus posisi dalam perkara ini dapat saya sampaikan secara singkat sebagai berikut. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga. Tersangka MK dan EC melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung dalam waktu jangka panjang sehingga diperoleh harga yang wajar, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu, sehingga PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau BEM. Selanjutnya tersangka MK dan tersangka EC mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum, dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan tersangka DW selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka YF, tersangka AP, tersangka MKAR, tersangka Dewi yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Itu ada 5 komponen ya, saya rasa teman-teman masih ingat. Perbuatan para tersangka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per garis datar 15 garis miring MBU garis miring 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per garis datar 05 garis miring MBU
2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. Kemudian bertentangan dengan TKO nomor B03 garis datar 006 garis miring PNC 400000 garis miring 2022 garis datar S9 tanggal 5 Agustus 2022 perihal perencanaan material belen dan penjadwalan impor produk bahan bakar minyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.